Halo pemirsa, kami berdua kembali hadir menemani kalian dengan berbagai macam informasi yang menarik dan seru untuk diperbincangkan. Apalagi kalau bukan apa kata Gen Z? Aman banget sih, aman banget sih. Nah nih San, gimana kabar lu hari ini nih San? Kabar gue alhamdulillah baik banget sih gitu. Kita mengawali hari dengan sangat ceria gitu Zar. Kalau dari lu gimana Zar? Wah mantap sekali, alhamdulillah sehat, masih diberikan kesehatan. Amin, alhamdulillah. Dan tentunya kita akan membawakan berita-berita yang menarik nih buat para pemirsa di luar sana. Betul, dan juga ini sangat bisa dibilang membawa informasi yang tepat gitu kepada masyarakat di luar sana ya gitu. Benar. Oke, langsung saja kita ke berita pertama. Berita kali ini, seorang suami yang sedang dalam pengaruh minuman keras membakar rumah sesaat setelah bertengkar dengan istrinya di Jalan Mukhtar Raya Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Api juga menjalar membakar 2 rumah di sebelahnya. Sebanyak 8 unit mobil pemadam kebakaran dan 31 orang personel dikerahkan untuk memadamkan api. Kobaran api membakar sebuah rumah di Jalan Mukhtar Raya Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Kamis malam. Peristiwa ini mengejutkan warga yang kemudian mendatangi lokasi untuk memadamkan api agar kebakaran tidak meluas. Semula warga mengira kebakaran dipicu oleh korsleting listrik, namun belakangan baru diketahui jika rumah ini dibakar oleh pemiliknya. Kejadian bermula ketika terduga pelaku berinisial H yang sedang dalam pengaruh minuman keras terlibat pertengkaran dengan istrinya. Mengetahui sang suami dalam keadaan mabuk, si istri memilih menghindar ke rumah tetangga. Saat itulah terduga pelaku langsung membakar rumah yang dalam keadaan kosong, lalu meninggalkan lokasi. Dari hasil penyelidikan, hubungan terduga pelaku dengan istrinya dalam keadaan renggang. Keduanya diketahui sudah pisah ranjang selama setahun terakhir. Polsek Pesanggerahan masih menyelidiki motif dari aksi nekat yang dilakukan terduga pelaku. Seperti jam korek sama ibu saya jam korek. Tapi sebenarnya nggak tahu itu buat apaan jam korek, yang dia jam korek. Dan belum lama itu sekitar jam 7-an rumah udah kebakar. Pas didatengin ke rumahnya saat itu juga nggak ada di rumah. Di rumah orang tuanya nggak ada. Yang diketahui namanya siapa Kak yang bakar itu? Hanapi. Hanapi gitu. Dan emang dia asli situ atau gimana? Dia seorang dalam kubur. Dan tinggal di situ udah? Sebelumnya udah pisah rumah. Dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol, itu meminta korek api kepada salah seorang anaknya. Karena tidak diberikan, terus mungkin pihak suami meminta kepada warga lain mengacak-ngacak rumah dan membakar rumah. Jadi ketika istri sudah kembali ke kediaman, rumah sudah dalam keadaan terbakar. Untuk imbas sendiri, kerugian secara material maupun imaterial masih dihitung. Untuk pelaku sendiri terduga. Api yang sempat menyambar sebagian rumah tetangga berhasil dipadamkan setelah 9 armada pengangkut air dan puluhan petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dikerahkan lokasi. Polsek Pesanggerahan yang menangani kasus ini telah memintai keterangan sejumlah saksi dan masih mencari keberadaan terduga pelaku yang telah melarikan diri. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Nah, nih dari berita tadi gua ngebayanginnya lu punya masalah tapi ngerepotin orang lain. Kalau komentar lu seperti apa? Ya jadi juga sebenarnya cukup disayangkan ya gitu. Dan juga gue juga sebenarnya ngeliatnya cukup sedih gitu. Karena ya dia kan lagi bertengkar dengan istrinya gitu. Tapi mungkin karena emosinya meluap-luap gitu. Dan juga karena mungkin ada dendam atau sebagainya, dia jadi membakar rumahnya gitu. Tapi juga membakar rumah di sebelahnya gitu. Iya, jadi ngerembet. Iya, jadi kayak apa maksudnya kalau itu bakar misalkan dibakar rumah sendiri itu juga cukup disayangkan ya. Ditambah ini membakar merembet kepada mobil-mobilan juga dan pada rumahnya juga gitu, rumah yang lain juga. Sebenarnya sih membakar itu baik San. Kalau membakar apa emang? Membakar semangat. Nah iya, membakar semangat kita ya. Iya, itu bagus tuh membakar semangat. Tapi kalau membakar rumah gitu Zar. Kan sayang rumahnya. Iya. Apalagi harga-harga rumah kan lagi pada naik semua nih. Lagi mahal semuanya gitu. Apalagi ini kan di daerah Jakarta Selatan ya. Iya. Itu ini juga ya cukup miris sebenarnya gitu ya. Semoga harusnya kalau misalkan ada masalah-masalah dengan rumah tangga gitu, khususnya bertengkar dengan istri, ya ini bisa diselesaikan dengan secara kepala dingin harusnya ya gitu. Karena bukan dengan panas-panasan. Iya, bukan dengan kepala panas dan juga
panas nih, ini ganti ruginya gimana gitu, kebakar rumahnya soalnya ya. Iya, jadi bukannya menyelesaikan masalah malah nambah masalah. Nambah masalah lagi gitu ya, karena ada emosi sesaat yang tadi sudah disebutkan gitu. Iya, Jar. benar banget, karena nggak baik. Nggak baik. Nah tapi ya itu juga kita kan ngomongin masalah kebakaran rumah tadi tuh ya. Kita beralih ke berita selanjutnya nih, Zar. Ada apa tuh, San? Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta bersama Satpol PP, para guru serta pengawas sekolah melakukan operasi penerapan jam malam bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta. Operasi ini dilakukan dengan pendekatan humanis tanpa adanya represivitas kepada anak. Kolaborasi saat operasi penerapan jam malam bagi peserta didik dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta bersama Satpol PP dan para guru serta pengawas sekolah di Kabupaten Purwakarta. Dinas Pendidikan menjamin bahwa operasi penerapan jam malam dilakukan dengan pendekatan humanis tanpa adanya represivitas kepada anak. Hal ini dilakukan karena targetnya adalah peserta didik yang perlu diberikan perhatian dan bimbingan. Ini merupakan kewajiban kita bersama dalam rangka menjamin hak-hak mereka adalah pada jam 21 harus sudah tidur, sehingga ketika besok masuk sekolah mereka sudah fresh, bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Melalui media sosial Instagram @pendidikan_kita mengajak seluruh pihak terkait untuk bersama-sama mendorong para pelajar menjadi pribadi yang tertib dan disiplin untuk mewujudkan generasi Pancawaluya Jawa Barat istimewa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Nah, gitu. Jadi kita di sini ada suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sana gitu, oleh Dinas Kabupaten Purwakarta ya. Jadi dia ini melakukan operasi penerapan jam malam bagi peserta didik gitu, dan untungnya ini tidak dilakukan dengan kekerasan gitu, dengan represivitas, tapi dengan humanis gitu pendekatan. Nah, ini ya cukup dan cukup jempol sih, Jar. Kalau menurut gua apa ya, penerapan jam malam ini jadi apa ya? Jadi menimbulkan dua opini. Apa aja Yang tuh? satu bagus, yang satunya kayak apa namanya? Kurang menerima nih. Iya, iya. Karena kalau menurut gua yang kurang terima ini dengan keputusan ini, keputusan berita tadi, anak-anak jadi makin kurang bebas. Kurang bebas dalam artian misalnya contohnya kayak kalau ada les sampai malam atau pekerjaan yang harus dilakukannya sampai malam, kan jadi nggak bisa tuh mereka. Jadi harus mengikuti aturan yang sudah diberlakukan kan. Iya, iya. Jadi secara nggak langsung kayak mengurangi gerak anak. Nah itu tuh yang kontranya ya. Tapi di sisi lain juga bagusnya bisa mencegah anak-anak untuk terpapar pergaulan yang enggak seperti dunia malam, pergi ke diskotik, pergi ke mabuk-mabukan. Nah itu kan yang dihindari, tujuan dari pemberlakuan jam malam ini. Tapi semoga kedepannya bisa antara pemerintah dan anak-anak bisa saling memahami nih yang dimaksud dari pemberlakuan jam malam ini saat. Iya, itu juga ini kan maksudnya ada kebijakannya ini kan bukan timbul semata-mata ya gitu. Ini kan terjadi karena mungkin sebelum-sebelumnya itu di daerah tersebut ya, khususnya di daerah Kabupaten Purwakarta ini seringkali ada berbagai macam kasus-kasus yang tidak diinginkan gitu, yang dilakukan oleh siswa-siswa atau murid-murid yang ada di sekolah-sekolah tersebut gitu. Nah, karena adanya deretan kasus tersebut ya, itu memungkinkan ada kebijakan dari Dinas Pendidikan Kabupaten tersebut gitu, yang bekerja sama dengan Satpol PP, para guru dan juga serta pengawas sekolah gitu untuk meniadakan atau menerapkan jam malam gitu. Jadinya dibatasin supaya siswa tersebut itu ya dan dalam tanda kutip didisiplinkan lah gitu. Tapi lu orang nih, kalau dibagiin ke diri lu sendiri, lu orangnya yang lebih banyak aktivitas di malam hari atau enggak? Kalau gua tuh sebenarnya gue ngerasa gue tuh produktif malah di malam hari, Jar. Entah itu kayak masalah kerjaan, terus juga kayak masalah brainstorming gitu, mungkin itu kan lebih enak di malam hari gitu. Nah karena mungkin murid-murid ini kan masih dalam awasan orang tua gitu ya, dan juga masih dalam pengawasan sekolah gitu mungkin. Jadinya itu ada tindak tegas dari kabupaten atau Dinas Pendidikan Kabupaten tersebut untuk menertibkan para murid-muridnya, Jar. Oke, kita langsung ke berita selanjutnya. Iya.
Berita selanjutnya yaitu komunitas aktivis lingkungan Pandawara Group bersama masyarakat kembali turun membersihkan tumpukan sampah yang mencemari pesisir Pantai Teluk, Kecamatan Labuan, Pandeglang, Banten. Aksi ini menjadi yang ketiga kali dilakukan di lokasi yang sama dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Seakan tak pernah lelah, komunitas Pandawara Group kembali bergerak bersama sejumlah elemen masyarakat untuk membersihkan pesisir Pantai Teluk di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Pandeglang, Banten. Tumpukan sampah yang didominasi oleh sampah rumah tangga dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam karung-karung besar untuk selanjutnya dibawa ke tempat pembuangan akhir. Aksi ini merupakan bagian dari konsistensi Pandawara dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, sekaligus upaya nyata menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan. Kegiatan ini juga mendapat apresiasi langsung dari Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriyadi, yang hadir di lokasi aksi. Menurutku sih yang pertama dari sungai-sungai di sini. Kemudian kan terjadinya banyaknya kiriman mungkin sempat yang akhirnya bermuara di sini itu dari sungai-sungai ini letakkan di sini. Dan mungkin solusi pikir itu dari sungai itu kita kasih pagar, kita kasih itu. Terus yang kedua sebenarnya yang paling penting itu berarti kesadaran masyarakatnya sih. Ya untuk kesadaran sih buat masyarakat Indonesia untuk setidaknya mengurangi yang produk sekali pakai. Pemerintah daerah pun mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan agar kelak Pantai Teluk kembali menjadi kebanggaan daerah. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, Simpo TV melaporkan. Nah, ngomongin kebersihan nih. Lo sendiri orangnya lebih suka kotor sedikit bersihin atau nunggu agak kotor banyak baru dibersihin? Ya kalau gue dan juga gue kan menerapkan kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, jadi apapun yang berhubungan dengan kotor itu kita sebagai manusia pada umumnya lah gitu. Itu harusnya melakukan bersih diri gitu, entah itu dalam kawasan rumah atau dalam diri kita sendiri gitu. Seperti dilakukan Pandawara ini. Iya gitu, makanya gue tuh juga cukup respect ya dengan aktivis lingkungan yang bisa disebut dengan Pandawara Group ini. Kan sudah beritanya kan bukan sekali dua kali gitu, tapi udah dari lama kita denger nih begitu beritanya kan ya yang apalagi ini juga diberitakan ketiga kalinya di daerah yang sama. Iya. Berarti kan daerah tersebut banyak sekali sampahnya. Iya dan juga ini sebenarnya aktivis lingkungan ini kan menurut gua khususnya Pandawara Group ya, ini tuh menjadi tamparan keras bagi masyarakat yang ada di daerah tersebut gitu. Di mana masa sih harus nunggu ada Pandawara Group dulu untuk membersihkan suatu tempat tersebut? Benar. Kenapa nggak bisa dimulai dari masyarakatnya aja gitu? Atau nggak kayak para mungkin lingkungan RT RW-nya gitu yang kayak bekerja sama gitu? Kenapa harus nunggu ada aktivis lingkungan dulu yang datang gitu? Iya benar banget. Jadi sangat disayangkan ya. Maksudnya sebanyak apapun sampah atau sebanyak apapun kotoran yang ada di daerah tersebut ya, itu kan sebenarnya tanggung jawabnya bukan tanggung jawab Pandawara Group doang nih. Iya benar, karena tanggung jawab semuanya gitu, yang mulai dari lapisan masyarakat terbawah sampai lapisan pemerintah yang di atas tuh. Benar banget. Oke San. Ada berita selanjutnya nggak? Ada lagi dong Zar gitu. Ini kita masih ngomongin masalah yang berbeda nih dari masalah Pandawara Group nih. Di sini ada jadi ya, bagi warga Kebalen dan Gabus, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, perahu eretan menjadi transportasi alternatif pilihan untuk memangkas jarak tempuh antar kedua wilayah yang dipisahkan aliran Kali Bekasi. Sejumlah warga mengaku hanya dengan membayar Rp2.000 mereka dapat memangkas waktu perjalanan lebih dari 20 menit. Sementara para pekerja menyebutkan bahwa pendapatan per hari bisa mencapai Rp2 juta. Inilah perahu eretan yang berada di Kampung Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang masih eksis hingga saat ini. Transportasi air yang dapat memangkas waktu hingga 20 menit ini ramai hingga dibuat 3 shift oleh pemilik dan meraup untung capai Rp2 juta per hari. Salah seorang penjaga mengatakan perahu dan jalan dibuat sejak tahun 1970 oleh pemilik dan menghabiskan dana sebesar Rp100 juta.
Adapun warga yang melintas diwajibkan membayar Rp2.000 dan pejalan kaki serta pengguna sepeda cukup membayar sebesar Rp1.000. Selain itu, apabila ada air kiriman dari Kabupaten Bogor hingga membuat Kali Bekasi banjir, perahu eretan akan ditutup hingga air surut dan kembali normal. Pasalnya setiap kali menyeberang, muatan perahu getek mampu membawa 8 kendaraan roda 2 dan 10 pejalan kaki. Belum ada setahun. Oh, belum ada setahun. Kalau jembatannya, Pak? Kalau itu udah makanya kalau jembatannya kan sudah tahun 70 lebih gitu. Oh, udah lama banget, Pak. Udah lama, semenjak bapaknya ini yang buka dulu jalan, yang buka jalur ini katanya. Dulu kan tanah ini. Oh. Kalau setahu saya depan ini namanya apa ya? Arah kemana tuh, Pak? Cuman ini arah ke kecamatan ini. Siamur ya namanya. Oh, Siamur. Tahu kan kecamatan? Kayaknya ini ke arah sana. Ya lempeng ke Bablan. Oh. Kalau nggak ke Bablan ya ke arah Wisma Asri sana bulan-bulan kalau kiri. Saya nggak tahu ya, cuma kalau saya duga kebanyakan orang memang mempersingkat waktu kayaknya. Daripada dia muter ke Bablan kan lumayan itu. Tahu kan Bablan? Tahu. Muter lagi. Ya bangsa hampir 20 menitan dibutuh waktu itu. Belum kalau jalannya agak tersendat-sendat tadi jembatan ini, persimpangan ini kan ya. Bablan, jembatan, nah itu saya makanya banyak saya perhatiin kayaknya mempersingkat waktu orang itu. Oh iya, karena pulang kerja saya. Terus pulang Emang kerja. lebih dekat, Bu? Lebih dekat kalau lewat Tasak ini Bablan jauh saya. Eretan ke rumah saya sini. Muter ya, Bu? Muter ya. Berapa menit, Bu, kalau muter? Muter ada 5 menit mah jauh juga. Turun yayasan di Kolan itu yayasan. Kalau sini lebih dekat saya enakan sini. Oh, setiap hari bayar, Bu? Bayar 2.000 pulang balik kami gitu. Oh, jadi berapa setiap hari? 2.000. 2.000 pulang pergi. Balik, iya. Oh. Udah berapa tahun, Bu, pakai jasa ini, Bu? Nah, ada 4 tahun, ada lebih lama lah, 10 tahun. Saya udah 4 tahun jalan terus kerja. Biar cepet. Biar cepat. Lewat jalan pintas ya. Nah, ini bayar berapa tadi? Kalau tadi masih kagak bayar. Oh, nggak bayar. Biasanya bayar berapa? Kalau jalan mah nggak bayar, paling kalau yang naik motor doang. Udah lama sih Om. Lewat jalan sini? Iya. Oh, ini lebih cepat berapa menit? Berapa menit Kak? Paling kalau di sini cepetnya mah 10 menit Om. Oh, 10 menit. Meski ada banyak pilihan mode transportasi modern saat ini, keberadaan perahu eretan masih menjadi pilihan utama bagi warga Kebalen. Selain menjadi pengalaman serius, juga memudahkan mobilitas warga untuk menyeberang Kali Bekasi secara efisiensi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan. Nah, jadi begitu tuh Jar. Jadinya di daerah Bekasi ya gitu, khususnya kawasan warga Kebalen dan Gabus ini tuh ada transportasi yang cukup unik gitu, namanya transportasi perahu eretan gitu. Ini tuh kayak bisa memangkas waktu menyeberang ya gitu, yang tadinya bisa lama gitu dipangkas dengan waktu 20 menit nih Jar. Jadi memangkas waktu 20 menit. Iya gitu ya, walaupun kita mengeluarkan duit ya gitu, kita ngeluarin duitnya sebanyak Rp2.000, tapi itu cukup mengefisiensikan waktu. Ya, nah, jadi efisien ya, iya, perjalanannya gitu. Jadi lebih singkat juga, walaupun betul. dengan ngeluarin duit Rp2.000. Kalau gue sih juga pasti berpikir seperti itu. Kalau ada harus melewati jalan alternatif tapi harus bayar 2.000, kenapa enggak? Jadi lebih cepat perjalanannya kan. Ya tapi kan ini juga sebenarnya dari berita ini itu juga harus ada informasi tegas dari pemerintah setempat gitu, di mana harusnya pemerintah tuh bisa turun tangan secara cepat ya gitu, di mana nggak cuman daerah atau warganya saja nih yang kayak melakukan aksi tersebut gitu, tapi ada bantuan dari pemerintah daerah juga gitu, supaya masalah yang ada di daerah tersebut khususnya transportasi ini bisa diselesaikan oleh pemerintah juga nih gitu. Oh, bisa dibangun jembatan kali ya. Mungkin bangun jembatan mungkin, atau kayak diberikan transportasi yang lebih efisien mungkin. Dan ini harusnya bisa bekerja sama juga sih untuk semua lapisan masyarakat. Begitu. Bener banget. Jadi sama-sama berkolaborasi antara masyarakat dan pemerintah ya. Oke. Karena ini sudah mendekati akhir segmen, kita akan bacakan berita-berita yang lebih menarik lagi di segmen berikutnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Apa Kata Gen Z. Aman banget sih. Kembali lagi di Apa Kata Gen Z. Aman banget sih. Sesuai janji gua tadi, akan di segmen ini akan ada berita-berita yang lebih menarik lagi nih. Apa tuh Zar? Seperti berita yang berikut ini. Iya.
Sebuah helikopter Crystal Aviation melakukan pendaratan darurat di Jalan Raya Badasu, India akibat gangguan teknis. Insiden ini menyebabkan pilot mengalami cedera, sementara semua penumpang berhasil dievakuasi dengan selamat. Sebuah helikopter milik Crystal Aviation yang membawa 5 penumpang ke kawasan Ziarah Kadarnath, India, terpaksa melakukan pendaratan darurat di jalan raya dekat Badasu, Dehradun, akibat gangguan teknis pada sistem kendali pada Sabtu 7 Juni 2025. Insiden ini terjadi tak lama setelah helikopter bertipe AW119 lepas landas dari helipad Sirsi. Pilot yang mengalami cedera ringan berhasil mendaratkan helikopter secara terkendali, meski rotor menyambar sebuah mobil yang terparkir, menyebabkan kemacetan lalu lintas. Tim darurat segera dikerahkan ke lokasi untuk mengevakuasi penumpang dan pilot. Menurut pejabat dari Uttarakhand Civil Aviation Development Authority, keputusan cepat pilot untuk melakukan pendaratan darurat berhasil menyelamatkan seluruh penumpang. Direktorat Jenderal Penerbangan Sipil India telah menerima laporan dan akan menyelidiki insiden ini secara menyeluruh. Insiden ini menambah daftar kecelakaan penerbangan di rute udara Chardam yang kini mengalami peningkatan lalu lintas karena musim ziarah. Dalam 30 hari terakhir, sudah terdapat 4 insiden serupa. Pemerintah setempat bersama DGCA mempertimbangkan langkah-langkah untuk memperketat regulasi keselamatan penerbangan, terutama di wilayah perbukitan yang rawan gangguan teknis dan cuaca ekstrim. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Nah, ini ada kejadian helikopter mendarat darurat. Ketika dengar helikopter, apa yang lo pikirkan sana? Wah, jujur sebenarnya kalau misalkan sebelum itu ya kalau kita ngeliat dari berita tersebut, ini cukup unik karena terjadi di mancanegara ya gitu, di India. Nah, terus juga ini kan helikopter pribadi ini mendarat darurat ya gitu, bukan mendadak dangdut ya, tapi mendarat darurat. Ya. Kok keras sana ya? Tapi kan ya pokoknya begitu ya, Jar ya. Tiba-tiba mendadak. Iya, kok tiba-tiba mendadak ya. Nah, jadi itu tuh yang cukup unik gitu. Kan kalau kita lihat lagi helikopter pribadi kan berarti itu hanya dimiliki oleh beberapa orang yang berada gitu ya. Dan juga kalau di India tersebut justru ini malah mendapatkan atau mengalami cedera yang cukup bahaya gitu ya, pilotnya gitu, dan mengalami cedera. Gitu. Dan ini juga cukup penumpangnya pada selamat ya. Iya gitu, makanya walaupun kita miris dengan ada terjadian tersebut ya gitu, tapi ini nggak menimbulkan korban jiwa sih untungnya ya. Tapi ngomongin helikopter, gue jadi inget lagu. Apa tuh? Helikopter. Wah, Helikopter. Kan dari India juga itu. Iya, itu India juga ya gitu. Dari India itu. Tapi bedanya itu nggak mendarat darurat nih. Mendarat darurat ini cuman ada di daerah Jalan Raya Badasu. Wih, Badasu kayak daerah di sini ya, Badasu. Apa tuh? Iya, enggak, ini bukan ngejok, maksudnya kayak ngasih tau doang. Namanya mirip-mirip gitu, Jar. Iya. Dari maksudnya helikopter dari India berarti bukan cuma boneka cantik doang ya. Boneka cantik dari India. Bener. Nah, tapi kalau ngomongin berita tersebut nih, Jar ya, kalau tadi kan ada dari mancanegara, sekarang dari dalam negeri nih, Jar. Ada apa tuh, San? Ada lagi. Sosok Adnan, remaja berusia 15 tahun asal Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, mencuri perhatian. Ia viral di media sosial setelah mengaku nekat bersepeda dari Brebes menuju Subang demi bertemu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Adnan, remaja berusia 15 tahun asal Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, mengaku nekat goes ke Subang demi menemui Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Saat ditemui, Adnan tampak mengenakan kaos bergambar bus dan celana pendek serta bersandal. Latar belakang Adnan terasa pilu. Remaja itu tidak memiliki orang tua. Adnan mengaku punya saudara di Jakarta tetapi tidak tahu tempat tinggalnya. Kemudian Adnan juga tidak melanjutkan pendidikan setelah keluar saat duduk di bangku kelas 2 SMP. Seharusnya ia telah duduk di kelas 1 SMA. Perekam lalu bertanya asal Adnan, ia mengaku dari Jawa Tengah. Adnan lalu menyerahkan selembar kertas kepada perekam. Ia bertanya mengenai alamat kediaman Deddy Mulyadi. Assalamualaikum Pak Deddy, nama saya Adnan. Saya dari Kabupaten Brebes, Kecamatan Bumiayu, Desa Kalialang. Saya kesini naik sepeda, saya ingin ketemu Pak Deddy, saya dari Brebes. Kertas tersebut bertuliskan Lembur Pakuan, Desa Sukasari, Dawan, Subang. Adnan mengaku tujuannya bertemu Deddy Mulyadi ingin meminta bantuan. Perekam pun menasehati Adnan untuk berhati-hati karena jalur Pantura banyak dilintasi kendaraan besar. Saat itu Adnan juga mengaku orang tuanya sudah tidak ada. Akhirnya, perekam pun mengajak Adnan untuk beristirahat di kantor desa Kuwu. Adnan pun mengiyakan ajakan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Jadi ternyata ada tuh remaja
di daerah Brebes gitu, khususnya Bumi Ayu. Ini tuh sempat viral di media sosial juga nih Jar gitu, dan beritanya sudah melebar kemana-mana. Dia tuh pengen bertemu dengan Deddy Mulyadi gitu selaku Gubernur Jawa Barat. Itu dari lu gimana nih? Kalau ini masih masuk akal ya, karena dari Brebes ke Subang, dari Brebes ke Subang naik sepeda, masih masih diterima lah. Masih masuk logika lah. Kok dari Brebes ke Mekah naik sepeda itu make sense gak tuh? Kan ada berita-berita kan ada juga tuh banyak. yang ke Mekah tapi naik perahu dari Banyuwangi. Makanya, nah ini kan naik sepeda nih gitu. Maksudnya remaja juga baru berusia 15 tahun nih Jar. Jadinya kenapa viral dan kenapa ini banyak di-highlight oleh berita-berita juga? Karena ya remaja 15 tahun itu bersepeda untuk ketemu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Iya, Brebes kan Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nah, Subang itu Jawa Barat. Nah, kira-kira apa yang mau disampaikan tuh? Ya. Mungkin ada pesan-pesan tersendiri ya dari sana. Ya pesan-pesannya masa kita yang nyampein? Iya, enggak, maksudnya mungkin ada niatan lebih dari sosok Adnan tersebut ya. Gitu. Iya, benar. Nah, ini ngomongin keunikan-unikan ini nih, ada nih berita unik selanjutnya nih San. Oh, ini kita udah bukan ngomongin masalah sepeda lagi berarti nih. Iya, sepeda. Ini mau apa? Mau kasih apa lagi nih sepeda nih? Ya kalau misalkan masalah sepeda ini nggak ada, kita boleh lanjut ke berita berikutnya. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya San. Berita selanjutnya yaitu aksi pembobolan ATM terjadi di sebuah minimarket kawasan Pasir Putih 1, Sawangan, Depok. Kejadian ini menjadi sorotan setelah rekaman video kondisi ATM yang rusak beredar luas di media sosial dan menimbulkan kekhawatiran warga sekitar. Peristiwa ini terjadi dini hari saat minimarket tutup di mana pelaku masuk dengan menjebol plafon toko. Aksi pembobolan ini baru diketahui pagi hari oleh pegawai minimarket. Polisi yang datang ke lokasi kejadian menemukan barang bukti berupa 2 tabung oksigen dan 1 tabung gas. Sementara pihak kepolisian dari Polres Metro Depok dan juga Polsek Bojongsari masih memburu pelaku dan terus melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ini ngomongin pembobolan ATM jadi ingat main GTA aja nih. Iya, kayak jadinya sebenarnya kalau kita ngomongin masalah pembobolan ATM atau mesin ATM ya, ini kan gue tuh cukup bingung ya, maksudnya kan setiap mesin ATM itu pasti mempunyai CCTV-nya ya. Itu dan juga mesin ATM itu nggak bisa dibobol oleh sembarang orang gitu. Mungkin hanya teknisi dari official. Iya gitu maksudnya. Iya beda ya maksudnya. Nah maksudnya itu kan apakah karena kepepet atau gimana gitu. Maksudnya hal tersebut kan nggak bisa dibenarkan sedikit pun sebenarnya. Walaupun ada urusan finansial, tetap harus dengan melalui jalur-jalur yang halal ya. Iya. Cari kerja, ya ini kerja juga sih. Iya. Kerja buat pencuri. Tapi apa kerjanya juga capek, kerjanya ngebobol mesin ATM kan nggak bisa tuh. Iya, benar. Nah ini juga maksudnya yang jadi highlight beritanya adalah karena aksi tersebut ini terekam oleh CCTV gitu, dan hasil rekamannya itu udah menyebar ke berbagai media sosial dan juga berbagai jagat raya nih Jar. Jagat media sosial maksudnya. Jadinya sampai luar planet dong. Pokoknya karena adanya video tersebut, terus pas dicek di setelahnya ternyata mesinnya sudah rusak gitu dan Nah ini lo ngomongin tentang pencurian uang ini, menurut lu gimana San? Ya kok dari gue sebenarnya nggak perlu tanggapan karena itu udah salah gitu. Nah, ya. Jadi sesuatu yang salah tapi ya harusnya itu dihukum dengan setimpal sih gitu, karena nggak mungkin seseorang melakukan aksi kalau dia nggak tahu konsekuensinya kan gitu. Nah dari hal tersebut yang kita harapkan sebagai masyarakat biasa ya gitu. Ya semoga hal tersebut itu menjadi pelajaran untuk dirinya sendiri dan juga mereka mendapat hukuman yang setimpal dari polisi khususnya. Semoga gitu. Segera cepat ditangani sama kepolisian betul. Biar cepat tuntas, nggak ada kriminalitas di wilayah, terutama di wilayah Depok tadi ya. Iya. Oke nih Jar, beralih ke berita selanjutnya ya. Seekor buaya sepanjang 2 meter berhasil dievakuasi dari rumah warga di Manyar, Sabrangan 3, Surabaya. Proses evakuasi berlangsung dramatis selama 30 menit oleh petugas BPBD Kota Surabaya bersama BKSDA.
Buaya tersebut dipelihara Jainuddin sejak berukuran 60 cm hingga tumbuh mencapai 2 meter di kolam yang sempit di rumahnya, namun karena kandang semakin sempit dan khawatir membahayakan, ia akhirnya meminta buaya tersebut dievakuasi. Evakuasi berjalan cukup menantang karena buaya beberapa kali menggulingkan badan di ruangan sempit. Petugas menggunakan metode jerat simpul untuk mengamankan kepala lalu mengikat kaki agar buaya tidak memberontak. Setelah kondisi aman, 3 petugas mengangkat buaya ke mobil dan membawanya ke kantor BKSDA untuk menjalani karantina sebelum dilepas liarkan ke habitat aslinya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Nah, jadi ternyata ada ini sebenarnya betul cukup unik ya gitu karena melibatkan seekor buaya ya yang ada di daerah Surabaya gitu. Jadinya ini ada berita tentang kayak petugas mengevakuasi buaya sepanjang 2 meter nih yang ada di suatu perumahan gitu. Buayanya laki-laki bukan? Buayanya kurang tahu sih, tapi kayaknya laki buaya. Gitu. Ini kan sebenarnya buaya ini cewek, Jar. Hah? Kok cewek? Kok cowok Pak Aya. Aduh. Buaya. Gue juga sebenarnya cukup bingung sih karena ini terjadi di rumah warga ya. Gitu. Buayanya berarti di dalam rumah dong. Iya, jadinya karena di daerah ya bisa dibilang ya perumahan warga lah gitu. Ini ada buaya sepanjang 2 meter gitu. Dan akhirnya buaya tersebut berhasil dievakuasi sih oleh petugas ya, walaupun melibatkan pemerintah langsung gitu. Menarik. Aku dari lu sebenarnya nanggepin ada misalkan nih di rumah lu sendiri khususnya di perumahan lu tiba-tiba ada buaya. Apa yang lo lakuin nih, Jar? Pertama kaget. Kaget. Iya itu kayaknya gak cuma gue juga kaget sih sebenarnya. Namanya itu dulu sih. Setelah itu baru bisa manggil kayak BPBD atau damkar sih. Kepikirannya pasti damkar. Pokoknya kalau misalkan apa-apa ya kita lebih baik memanggil pihak berwenang aja ya gitu. Yang pasti harus dipastiin dulu nih buayanya. Jangan karena kaget buaya tiba-tiba buaya mainan. Iya, makanya harus kita pastiin dulu masalahnya apa baru kita bisa menelpon damkar secepat mungkin ya atau enggak dari pemerintah ini nih gitu. Iya, ada petugas BPBD dan BKSDA. BKSDA juga ya gitu. Dan untungnya proses ini atau proses evakuasi buaya ini berhasil karena ada bantuan dari warga dan juga dari pemerintah tersebut gitu. Jadi kerjasama mereka tuh sangat dibutuhkan gitu. Jadi harus satu-satunya warganya juga jangan asal evakuasi sendiri, harus dengan alat-alat yang proper, nggak asal nangkep, ntar malah ketangkep. Iya betul banget. Jadinya ya semoga ini sebenarnya bisa dibilang pembelajaran juga bingung karena nggak semua kejadian ada buaya gitu gak sih. Jadinya ya semoga gue sih cukup apresiasi ya dengan kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat dan juga oleh pihak pemerintah yang dia cepat tanggap lah bahasanya untuk mengevakuasi adanya buaya ini gitu. Bener banget. Kita stop dulu di situ karena kita akan lanjutin lagi di segmen selanjutnya. Masih ada lagi nih, Zar. Dengan berita-berita yang lebih menarik lagi dan lebih asik lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Apa Kata Gen Z. Aman banget sih. Kembali lagi di Apa Kata Gen Z. Aman banget sih. Nah, sesuai janji gua tadi di segmen sebelumnya bahwa di segmen kali ini ada berita-berita yang unik dan menarik lagi nih untuk disimak. Kira-kira apa aja tuh beritanya, Zar? Nah, seperti berita yang satu ini. Kepolisian sektor Megamendung, Kabupaten Bogor menggerebek sebuah pesta seks sesama jenis di sebuah villa di kawasan wisata Puncak, Kecamatan Megamendung. Dalam penggerebekan tersebut, polisi mengamankan sebanyak 75 orang pria yang diduga mengikuti kegiatan tersebut. Polisi mengungkap modus operandi pesta gay bertajuk pentas atau kontes The Big Start di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Penyelenggara menyebarkan undangan dengan kedok family gathering. Para peserta yang mendaftar dipungut biaya sebesar 200.000 per orang. Polisi masih mendalami apakah puluhan orang yang juga terlibat merupakan komunitas atau bukan. Sementara ini mereka mengaku datang ke acara tersebut melalui undangan via media sosial. Sebelumnya sebanyak 75 orang diamankan, terdiri atas 74 laki-laki dan 1 perempuan. Penggerebekan dilakukan pada Minggu 22 Juni kemarin. Polisi mengatakan puluhan orang tersebut digerebek di salah satu villa kawasan Megamendung. Para pria yang juga diamankan itu mayoritas berasal dari Jakarta dan Bekasi. Kini ke-75 pria tersebut telah diserahkan ke Polres Bogor untuk menjalani proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Di redaksi Sinpo TV melaporkan. Nah, menurut lo ngomongin soal berita ini nih tentang seks, gimana komentar lo? Wah, gue sebenarnya jujur
agak kaget sih gitu. Dan juga ini kan terjadinya di daerah Bogor ya gitu, dan juga sebanyak 75 orang pria gitu. Ini gue juga cukup miris sih, maksudnya harusnya ya gitu dengan tata krama yang terjadi di Indonesia saat ini gitu, dan juga dengan ada undang-undang yang cukup ketat masalah tersebut ya, ini bisa cukup jerah lah gitu para pelakunya gitu. Dan ternyata hal tersebut ini sering banget terjadi gitu. Bahkan ini kan sempat terjadi di daerah Jakarta Utara dulu, sekarang juga terjadi di Bogor. Dan ini harusnya apakah hal tersebut itu selalu ada gitu masalahnya, atau dari pemerintah yang kurang ketat melakukan penjagaannya, atau seperti apa gitu? Kayaknya sih dari pribadi orang-orang Iya. Sebenarnya gue juga bingung apa yang dipikirkan orang-orang apalagi ini sesama ya. Sesama jenis maksudnya Jar gitu. Antara cowok sama cowok gitu. Dan sebenarnya 75 orang, bayangin 75 orang kayak nggak masuk akal gak sih, tapi terjadi gitu. Iya, nggak masuk logika. Tak masuk logika. Nah, gitu dong masuk. Iya. Logika. Nah, gitu dong masuk. Iya. Iya, gue bingung dengan perspektif mereka nih sebenarnya. Kenapa kan cewek banyak ya. Kalau menurut lo orang-orang kayak gini bisa diterima nggak ya? Dari gue sebenarnya ini sebenarnya cukup kontroversial gitu, tapi dari gue sih berani bilang gitu, kalau dari gue pribadi ya, apapun itu gue menolak adanya LGBT sebenarnya. Dan kasus ini juga makanya gue tuh cukup miris karena LGBT aja tuh gue menolak sebegitunya gitu. Apalagi ini terjadi di daerah Bogor gitu, yang masih ada di kawasan Pulau Jawa tuh kayak deket banget gak sih? Makanya gue tuh cukup kayak miris karena kayaknya hal tersebut nggak harus ada gitu. Dan hal ini tuh harusnya nggak harus nunggu dari pemerintah yang turun tangan, tapi dari pribadi dirinya yang sadar gitu. Kalau ternyata gue tuh harusnya nggak melakukan ini loh gitu. Iya, benar banget. Karena kan cewek masih banyak ya. Iya. Masa nggak bisa usaha gitu buat ya seenggaknya jangan sesama jenis lah. Iya gitu ya. Tapi jangan pesta juga. Jangan pesta juga, maksudnya dalam mandiri. Masih dalam apa koridor yang benar gitu kan, dan juga dalam halal lah, maksudnya halal. Masih dalam apa kaidah kita gitu kan ya. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya. Betul. Ini kita ada berita lagi tentang Gubernur Jawa Barat nih, Jar. Masih di Jawa Barat. Masih di Jawa Barat lagi nih, Jar. Itu. Jadi ada kasus Meilani, ibu yang viral di media sosial lantaran dianiaya oleh anak kandungnya, menjadi sorotan Deddy Mulyadi. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi juga menebus rumah yang digadai demi usaha pelaku. Ibu punya anaknya berapa? Itu aja. Anak tunggal loh, anak kesayangan pasti. Dia sayang memang. Dia anak kesayangan, anak tunggal. Inilah momen Deddy Mulyadi bertemu ibu yang dianiaya anaknya di Bekasi. Kasus Meilani, ibu yang viral di media sosial lantaran dianiaya oleh anak kandungnya, Muhammad Ihsan, 23 tahun, menjadi sorotan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Pertemuan dengan Deddy Mulyadi itu terjadi setelah kasus Meilani dipukuli oleh anaknya viral di media sosial hingga ditangani kepolisian. Gubernur yang karib disapa KDM itu rupanya iba dengan nasib Meilani yang bertubi-tubi dipukuli putranya hingga memar dan terluka. Guna mengobati kepiluan Meilani, Deddy Mulyadi pun juga memberikan kejutan tak terduga untuk korban. Bertemu dengan ibu yang viral karena dianiaya anaknya, Deddy tampak sendu. Sembari tersenyum, Deddy pun mewawancarai singkat Meilani. Terlihat raut sedih masih menghiasi wajah Meilani usai penganiayaan. Di satu sisi Meilani pilu karena dipukuli putranya, tapi di sisi lain, ia juga sedih lantaran sang putra dipenjara. Deddy meminta agar Meilani segera diperiksa di rumah sakit, sebab usai penganiayaan terjadi, Meilani menduga mengalami luka dalam di bagian kepala. Doain ibunya sehat karena mengalami pemukulan di kepala. Hari ini akan segera dibawa ke rumah sakit untuk di CT scan. Dan ada sebenarnya peristiwa yang terjadi dalam peristiwa ini, yaitu ternyata rumah bapaknya dalam pengawasan bank yang akan dilelang. Yang akan dilelang karena dulu pernah dijaminkan ke bank untuk pinjaman modal usaha putranya. Dan tidak terbayar karena usahanya tidak berjalan. Dan insya Allah pada BNI mana Pak? BNI Kota itu tulisannya. BNI Kota Jakarta Pusat. Jakarta Utara. Oh, Jakarta Utara. Oh, pinjamnya BNI Jakarta Utara.
Mungkin ya, saya Ya, hafal banget. oke. Kalau dulu pertama Rumah perjanjiannya di itu selatan, ya. akan saya beli, itu kan saya beli, dan selanjutnya ditinggali oleh bapak dan ibu sampai kapanpun. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Nah, jadi ternyata gue tuh cukup respect ya dengan Bapak Gubernur Jawa Barat ya, tuh KDM ya gitu. Deddy Mulyadi, dia tuh cukup cepat tanggap ya menanggapi berbagai kasus-kasus yang sedang viral gitu. Salah satunya adalah kasus seorang ibu yang dianiaya oleh anak kandungnya sendiri gitu. Satset gitu. Maksudnya ya ini kan sempat ada kayak kayak obrolan atau bisa dibilang sebagai gubernur viral gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan gubernur viral tapi dalam kondisi baik gitu, akan dalam konteks yang bisa dibilang positif ya gitu, itu kenapa enggak gitu. Iya, benar. Salah satunya adalah contoh ini nih gitu. Dia ada kasus viral kemarin, terus beberapa hari yang lalu dia langsung datang gitu ke rumahnya. Jadinya permasalahan tuh selesai, nggak langsung saat itu juga tidak ya. melewati birokrasi yang lama. Nggak harus nunggu kayak pemerintah daerah dulu atau Iya. enggak tingkatan mana dulu gitu, tapi langsung gubernur yang turun tangan gitu. Iya, jadinya justru permasalahan-permasalahan seperti ini yang di masyarakat justru yang diharapkan masyarakat seperti itu. Iya. Jadinya permasalahan tuh nggak harus ditumpuk dulu sampai viral baru ini. Iya, baru diselesain. Justru dengan kayak gini, salah satu contohnya tuh bisa membuat masyarakat puas dengan kinerja. Iya. Makanya gue tuh sempat respectnya bukan cuma di permasalahan ini gitu, tapi di sebelum-sebelumnya pun Gubernur Jawa Barat ini tuh selalu hadir di berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di daerahnya gitu. Ya, jadi respect banget buat Kang Deddy Mulyadi, KDM gitu ya. Ya semoga langkah ini bisa menjadi motivasi untuk para pemimpin daerah lainnya gitu. Gubernur-gubernur lainnya, pemerintah daerah lainnya. Dan juga ini nggak cuman berhenti di sini aja gitu, tapi kalau misalkan nanti ya walaupun semoga nggak ada kasus lagi gitu, tapi kalaupun ada, gubernur ini bisa cepat tanggap juga gitu. Bener banget. Nah, kita lanjut ke berita selanjutnya, San. Oke. Masih dari Jawa Barat. Iya. Kita kali ini yaitu 2 pencari kerja asal Bandung diduga menjadi korban penipuan bermodus lowongan kerja yang mencatut nama salah satu perusahaan besar di kawasan industri Karawang. Uang puluhan juta rupiah telah dikeluarkan, namun janji pekerjaan tak kunjung terrealisasi. Salah satu orang tua korban, Neni, mengungkapkan bahwa dirinya telah mengeluarkan uang sebesar 20,9 juta rupiah untuk anak dan keponakannya. Namun, pekerjaan yang dijanjikan tak juga terwujud. Uang tersebut diserahkan kepada seseorang bernama Fatur Rahman yang mengaku sebagai penyalur kerja di kawasan Karawang. Dugaan penipuan bermula ketika Neni mendapat informasi lowongan kerja dari keponakannya. Dalam informasi tersebut disebutkan bahwa penyalur meminta biaya administrasi sebesar 8 juta rupiah per orang. Neni menyanggupi permintaan tersebut demi pekerjaan untuk anak dan keponakannya. Ia kemudian menemui sang penyalur di Karawang pada Senin 9 Juni malam sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Malam itu penyalur mengatakan bahwa mereka akan mulai bekerja keesokan harinya. Namun saat penandatanganan kontrak, Neni mulai merasa curiga. Menunggu hampir 2 minggu hingga saat ini, kedua korban penipuan tidak diberi kepastian dan uang yang dikeluarkan untuk bekerja hilang begitu saja. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Nah, ngomongin tentang pekerjaan ini nih. Ini kan sangat ya miris banget sih sebenarnya sama yang membuka lowongan kerja nih kan. Kan sama aja kayak memeras. Susu itu, memeras susu sapi maksudnya. Ya. Orang apalagi kan Kenapa? Ya nggak apa-apa sih memeras. Kan nggak baik juga kan. Ya. Ini lanjut berarti ya. Iya. Okay. Nah, jadi ya Jar ya. Nah, ini dengan fenomena seperti ini, orang lagi nyari kerja tapi malah diperas, komentar lu seperti apa, San? Sebenarnya gue cukup miris ya gitu. Ini kan maksudnya kita kan tahu ya gimana susahnya itu mencari info loker gitu ya. Masih info masih siap kerja masih info loker masih. Info loker ini kan bukan cuma permasalahan yang ada di daerah
Bandung doang nih, tapi juga di berbagai daerah di Jawa Barat, khususnya Jawa Indonesia Tengah, ya. Indonesia itu kan itu jadi apa permasalahan yang universal gitu. Nah, apa namanya kalau kita ngomongin masalah infoloker yang bisa dibilang nipu lah gitu. Ini kan korbannya bukan cuman mereka doang sebenarnya gitu. Pasti ada berbagai korban lainnya di luar sana yang juga mengalami kejadian serupa gitu. Dan kasus ini kan ya terjadi karena mungkin kurangnya lapangan kerja yang ada di Bandung. Iya, jadi gitu. masih karena mereka awam, jadinya iya aja nih. Gitu. Apa namanya ngikutin seluruh persyaratan, padahal itu adalah penipuan. Betul. Dan emang dalam mencari kerja ini kan salah satu penipuannya kalau dimintain duit, nah itu tuh udah tanda-tanda tuh. Udah tanda-tanda bahwa ini perusahaan akan menipu. Maksudnya apalagi soalnya kan namanya orang bekerja ya, masa dimintain duit dulu? Iya. Dia kan butuh duit, masa kita harus minta duit gitu kan ya? Masa dimintain duit, maksudnya itu juga ya udah nggak make sense dari awal gitu. Iya. Jadinya salah satu mungkin ciri-cirinya lah ya. Iya, para pencari kerja mungkin bisa melihat lagi nih kalau kalian tiba-tiba di salah satu kriterianya misalnya udah lolos wawancara, tiba-tiba dimintain duit buat lolos administrasi dan lain sebagainya, dan itu red flag sih. Red flag banget ya gitu. Mending mundur aja sekalian. Iya gitu. Kalau dari lu sebenarnya nih, misalkan lu lagi pengen nyari pekerjaan nih, habis itu lo dimintain duit nih, itu apa yang lo lakuin, Jar? Kalau gua di awal gitu dimintain duit di awal. Sebenarnya sih itu udah ini. Kalau gua mending langsung mundur sekalian. Jadi mending langsung ya udah nggak usah ditanggepin. Langsung nggak usah lanjutin lamar di situ. Iya sih. Daripada ntar boncos kan sebenarnya. Untuk kayak interview itu kan udah keluar duit untuk transportnya untuk makannya kita, juga kan, ongkosnya juga keluar juga. Apalagi kalau dimintain duit jadi makin boncos lagi. Apalagi di sini kan dituliskan uang puluhan juta rupiah. Nah ini jadi tambah kasihan sebenarnya orang yang ketipu ini. Iya, Pak, korbannya dia nggak dapat pekerjaan, dia juga malah keluar duit yang cukup banyak ya gitu. Nah sebenarnya itu juga ini sih yang jadi pemikiran gue juga gitu. Kalau misalkan buat pemirsa di luar sana gitu, pemirsa siapapun itu yang lagi mencari pekerjaan dan sudah ada indikasi yang tidak benar gitu, seperti dimintain duit atau enggak dimintain kayak nomor-nomor pribadi yang cukup pribadi lah yang gitu, yang kayak KTP mungkin ya. KTP gitu, kakak yang ada indikasi mencurigakan gitu ya, lebih baik di-cut aja gitu. Dan juga harusnya dari pemerintah gitu, khususnya kayak pekerjaan atau dinas lapangan pekerjaannya gitu. Disnaker. Ya disnaker kan juga sudah menerapkan berbagai aturan-aturan kepada perusahaan yang ada di Indonesia gitu. Harusnya seperti apa, dan kita harus mengikuti itu dengan semaksimal mungkin gitu. Iya, pemerintah juga harus menindak perusahaan-perusahaan oblong ini ya. Jadi untuk meminimalisir ada para calon pencari kerja yang ketipu lagi. Betul. Nah, tapi itu kan kita ngomongin masalah penipuan nih, Jar ya. Kita beralih ke berita berikutnya nih. Ada apa tuh, San? SMPN 2 Bojong memiliki showroom khusus untuk produk-produk di Balai Atikan. Ruangan ini bukan hanya untuk memajang produk, melainkan juga untuk pembelajaran berwirausaha serta upaya pelestarian lingkungan bagi peserta didik. Produk-produk ini dipamerkan serta dijual di sebuah showroom di Balai Atikan yang dimiliki oleh SMPN 2 Bojong. SMPN 2 Bojong memiliki showroom khusus untuk produk-produk program Tatane. Ada banyak produk yang dipamerkan dan juga dijual di showroom ini. Mulai dari pupuk organik dan nutrisi alami, produk green cycle, kerajinan tangan, hingga makanan dan minuman sehat. Ruangan ini bukan hanya untuk memajang produk, melainkan juga menjadi ruang berproses, bertukar pikiran, pembelajaran berwirausaha, serta upaya pelestarian lingkungan bagi peserta didik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Jadi ini sebenarnya langkah yang cukup kreatif ya, jarang dilakuin oleh SMP 2 Bojong gitu. Jadi dia memiliki showroom khusus yang memamerkan berbagai produk-produk hasil karya tangannya gitu. Hasil karya siswa-siswanya Iya. Dan jadinya ini kan juga bisa jadi pembelajaran bagi siswa juga untuk dia bisa belajar berwirausaha gitu. Dan bisa termotivasi. Iya gitu ke depannya. Dan ini juga sebenarnya sekolah-sekolah ini bisa ditiru oleh berbagai sekolah lainnya gitu ya, benar. Biar bisa mengikuti event atau kegiatan tersebut nih. Tapi ngomongin tentang kayak showroom ini ya, Iya. gua paling dulu di sekolah
pernah banget kayak kan banyak tuh misalnya di ruang kepala sekolah banyak piala-piala tuh biasanya tuh. Dan itu tuh salah satu yang memacu motivasi buat memberikan prestasi buat sekolah. Lu ngalamin kayak gitu gak? Iya sih, jadi sebenarnya itu tuh langkah bagus sih, gue juga ngerasain ya. Dia tuh bisa belajar dari dia masa sekolah gitu, dari SMP khususnya ya. Dia tuh udah bisa belajar berwirausaha dari sejak dini dan harusnya itu bisa menjadi pembelajaran dia saat dewasa nanti. Bener banget. Nah, nih kalau menurut lo gimana caranya untuk mengajarkan kepada siswa cara berwirausaha? Kalau menurut gue sebenarnya ya cara itu banyak banget ya gitu. Maksudnya dengan dia atau dengan melakukan aktivitas seperti yang di berita tadi tuh ya, dia memiliki showroom khusus untuk memamerkan berbagai produk, dan juga itu kan salah satu ciri khas atau salah satu nilai yang ada dalam kita berwirausaha gitu. Dan juga bisa juga dengan kita berjualan online mungkin gitu ya, walaupun kita harus beradaptasi dengan teknologi lagi, tapi kan berwirausaha itu nggak cuma dari satu tutup lubang doang gitu. Sebenarnya nggak harus dari, kalau jualan online kan udah terlalu besar ya. Iya. Dari yang kecil dulu kayak jualan es mambu. Iya, jualan es mambu atau enggak kayak jualan ke teman dulu nih gitu. Risol. Ke teman sekelas ya. Itu bisa. Nah, itu tuh langkah-langkah kecil yang membuat nanti kedepannya tuh bisa lebih gede lagi usahanya. Jadi jiwa usahanya tuh nggak cuma ada pas dia remaja doang, tapi pas masih kecil tuh udah mulai tumbuh gitu. Dan juga langkah ini kan pasti dia wirausaha tuh nggak bisa dilakukan secara instan gitu. Yang mungkin dari berbagai macam kejadian nanti itu bisa jadi pembelajaran dia juga saat berwirausaha secara matang nanti. Nah, gitu. lu ada ini nggak lu pernah ada pengalaman kayak jualan di sekolah, jual apa gitu, pernah nggak? Jualan sih gue juga sebenarnya inget ya. Ini kejadiannya pas gue SMP juga gitu. Yang pas gue SMP ini kebetulan karena ibu gue ini jago masak, itu gue tuh kayak sempat memikirkan bukan manfaatin ya, tapi kayak mencari peluang gitu. Jadi tuh awalnya gara-gara di SMP itu gue tuh selalu dikasih bekal, kayak spaghetti pasta gitu kan ke sekolah. Yang pas gue buka, bekal gue tuh selalu dimintain oleh teman-teman gue gitu. Yang pas gue tahu, kenapa nggak sekalian aja gitu. Permintaannya banyak nih. Iya, kenapa nggak sekalian aja gitu. Gue jadiin usaha gitu. Hari itu juga gue list siapa aja yang mau. Besokannya gue nyuruh atau minta ibu gue untuk memasak spaghetti pasta tersebut gitu. Sesuai request gitu ya, sesuai listnya. Nah, besokannya pas gue bawa makanan tersebut, terus gue jual kepada teman-teman gue. Ya alhamdulillah laku sih, laku. Dan ya walaupun nggak bertahan lama, tapi ya gue juga cukup senang sih untuk dari hasil usaha itu, hasil tersebut gitu. Nah, jadi kan dari kita berwirausaha sejak kecil itu jadi modal kita juga saat dewasa nanti gitu. Benar banget. Semoga para siswa di luar sana bisa mencontoh salah satu yang lu udah sampai pengalaman kecil lah ya. Iya, pengalaman seperti jualan apapun itu menjadi pengalaman yang bisa kalian contoh, dan pastinya itu akan menjadi pembelajaran ke depannya nanti. Betul. Nah, udah kerasa tapi Zar ya. Iya, benar banget, kita udah di akhir acara. Iya. Jangan lupa saksikan terus Apa Kata Gen Z hanya di Sinpo TV. Tapi sebelum ditutup, kita akan dengerin dulu pantun dari Isane. Pantun bukan sembarang pantun. Cakep. Kalau gue pantun dong, bukan lu. Itu maksudnya itu. Pantunnya Isan nih nggak bukan sembarang pantun. Cakep. Ya udah gue. Oke nih, pantun kita udah ada dong. Oke, pantun hari ini. Pantun hari ini. Pergi ke pasar membeli tomat. Cakep. Belinya sebanyak 5. Cakep. Anak muda harus tetap semangat. Cakep. Untuk Indonesia Emas 2045. Cakep. Kelas. Oke, itu dia aja pemirsa Sinpo TV. Saya Isan dan saya Azhar. Sampai jumpa. Bye-bye.